Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat memasuki bulan Zulhijjah, ada beberapa kebahagiaan yang banyak dirasakan kaum muslimin di tanah air. Pertama adalah bulan haji, di mana tamu Allah dijamu di Baitullah dan mendapat panggilan spiritual yang tinggi. Yang tidak berangkat pun turut merasakan kebahagiaan dengan mengamalkan puasa Arafah. Kedua, Hari Raya Idul Adha. Hari besar kedua umat Islam yang dirayakan dengan menyembelih hewan kurban dan berbagi dengan sesama. Ketiga, banyaknya hajat pernikahan yang berlangsung di bulan Zulhijjah. Mungkin meja-meja di rumah bertumpuk undangan hajat pernikahan dari tetangga atau kerabat. Bulan Zulhijjah khususnya di Indonesia memang dikenal sebagai bulan pernikahan. Mereka jauh-jauh hari menyiapkan tanggal pernikahan di bulan ini. Alasannya sederhana, jangan sampai masuk ke bulan Muharram. Keyakinan yang beredar di tanah air, khususnya di Jawa, bulan Muharram atau lebih dikenal dengan bulan Suro adalah bulan yang tidak baik untuk menggelar pernikahan. Benarkah anggapan seperti itu? Di dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, ada semacam keyakinan tidak boleh menggelar hajat pernikahan di bulan-bulan tertentu. Di Minangkabau ada anjuran agar tidak menikah di bulan Syawal. Alasannya pada bulan Syawal, unta betina menolak didekati unta jantan dengan cara mengangkat ekornya. Perilaku unta betina itu disebut syalat bizanabiha, menolak dengan mengangkat ekor. Dari akar kata syalat inilah, menurut Lisanul Arab, Ibnu Munzir menjadi muasal kata Syawal. Bulan Safar juga diyakini bulan yang jelek untuk melangsungkan pernikahan. Safar maknanya kosong. Pada bulan ini orang-orang akan meninggalkan rumah untuk berburu, berperang, berdagang, dan lainnya. Akhirnya rumah-rumah mereka kosong dan tidak elok jika saat itu dilangsungkan pernikahan. Terakhir adalah bulan Muharram atau bulan Suro. Dalam keyakinan masyarakat Jawa, bulan Suro adalah bulannya priyayi. Hanya kalangan keraton yang boleh melangsungkan hajat di bulan Suro. Bahkan banyak yang menyampaikan alasan yang tidak masuk akal. Misalnya pada bulan Surolah penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul melangsungkan hajat pernikahan. Keyakinan turun-temurun itulah yang membuat orang-orang enggan melangsungkan hajat di bulan Muharram. Padahal sejatinya bulan Muharram adalah bulan mulia di antara bulan-bulan lainnya dalam kalender Hijriyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, suci." Quran Surat At-Taubah ayat 36. Penjelasan dari ayat ini didapati dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab. Jelaslah jika kedudukan bulan Muharram sangat mulia. Terlebih pernikahan sebagai wujud sunnah Rasulullah SAW, sebuah ikatan yang bisa mengubah hal haram menjadi halal dan berpahala. Tentu menikah di bulan Muharram pahalanya justru akan lebih berlimpah. Terlebih bulan Muharram adalah bulan Allah. Di dalamnya disyariatkan puasa Asyura yang ganjarannya sangat besar. Dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim, ganjaran puasa Asyura adalah bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah lewat. Jika Muharram sudah disebut sebagai bulannya Allah dan kita dilarang mengutuk waktu sebagai ciptaan Allah. Lalu bagaimana kita menyebut bulan Muharram sebagai bulan yang tidak baik? Dengan disyariatkannya puasa Asyura, juga bisa diartikan jika bulan Muharram adalah bulan kesyukuran. Betapa tidak? Disyariatkannya puasa Asyura karena pada hari itu Nabi Musa alaihi salam diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Firaun. Melihat kaum Yahudi Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
merasa ia dan umat muslim lebih berhak bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Pernikahan dan hajat lainnya sebagai sebuah ibadah dan bentuk kesyukuran juga tidak dibatasi oleh waktu. Terlebih jika ingin mengambil keutamaan ibadah di bulan Muharram sekaligus sebagai syiar bagi kaum muslimin tentang bolehnya menikah di bulan Muharram, tentu pahalanya akan lebih berlipat. Sebagai suatu momen yang sakral, menikah adalah anjuran bagi umat Islam yang bertujuan untuk menyempurnakan agamanya. Menikah juga merupakan bentuk ibadah yang dilakukan agar seseorang memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Pernikahan juga tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua orang antara laki-laki dan perempuan belaka, tapi juga keluarga dari keduanya. Oleh sebab itulah, berbagai usaha dilakukan agar pernikahan benar-benar mendatangkan banyak keberkahan. Pada bulan-bulan tertentu, sebagian masyarakat di Indonesia masih percaya jika tetap memaksa untuk melangsungkan pernikahan, maka perjalanan rumah tangga ke depannya akan lebih berat. Padahal dalam agama Islam tidak ada larangan untuk menikah pada bulan apapun. Kita bisa mengambil referensi bulan yang baik untuk menikah, tentunya dengan merujuk pada Rasulullah SAW. Berikut adalah bulan-bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana Nabi Muhammad menikahi istri-istrinya yang dikutip dari berbagai sumber. Bulan Rabiul Awal. Rasulullah SAW menikahi istrinya Khadijah binti Khuwailid ketika usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun, sementara Khadijah 40 tahun. Keduanya menikah pada tanggal 10 Rabiul Awal di kota Mekah dan dikaruniai sejumlah anak laki-laki dan perempuan. 2. Bulan Syawal. Pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian, beberapa hari setelah wafatnya Khadijah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah, seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Pada bulan ini pula, Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah binti Abu Bakar di tahun ke-11 dari kenabian. Setahun setelah beliau menikahi Saudah atau 2 tahun dan 5 bulan sebelum peristiwa hijrah. 3. Bulan Sya'ban. Pada bulan ini, Rasulullah SAW menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab di tahun ke-3 Hijriah. Alasan Nabi menikahinya adalah untuk menghormati ayahanda Hafsah, yaitu Umar bin Al-Khattab. Pada bulan Sya'ban pula, Nabi Muhammad menikah dengan seorang perempuan bernama Juwairiyah binti Al-Harits, pemimpin Bani Mustalik dari Khuza'ah. 4. Bulan Zulqa'dah. Zainab binti Jahsy bin Rayab dari Bani Asad bin Khuzaimah dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah di tahun ke-5 Hijriah. Tidak hanya itu, pada bulan ini beliau juga menikah dengan Maimun binti Al-Haris, seorang janda yang sudah berusia lanjut. 5. Bulan Muharram. Di bulan pertama penanggalan Hijriah ini, Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Ketika Rasulullah memberi amalan kepada Amr bin Umayyah Ad-Domari untuk menyampaikan surat kepada Raja Najasyi di bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Tidak hanya itu saja, Rasulullah SAW juga menikahi Safiyah binti Huyai bin Akhtab dari Bani Israel, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Nah, itu dia referensi yang bisa dipertimbangkan bagi yang hendak menikah. Tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Insya Allah selalu diberi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.